dari 8 program strategis itu adalah pembentukan Yellow Clinic, klinik kuning, guna membantu masyarakat di sekitar situ, khusus di bidang kesehatan. Terutama dalam situasi COVID ini, kita fokus pada vaksinasi. Pas ulang tahun Golkar ke-57 hari ini, kita resmikan, saya sebagai Ketua DPD 2 Kota, meresmikan Yellow Clinic, terus ada kegiatan vaksinasi dan ada bantuan-bantuan sosial dari Ketua Umum, dari Pak Melki Lakalena, Ketua DPD 1. Nah, pada saat lakukan vaksinasi, semua prosedur kita minta tenaga kesehatannya ke Pemkot melalui Dinas Kesehatan, dan sudah ada 200 orang yang mau divaksinasi. Tapi sampai nomor urut 60, perintah Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota, Dr. Retno, menarik kembali semua nakes-nakes, termasuk kepala puskesmas yang ada. Ini artinya kita lakukan kegiatan itu bukan kegiatan politik. Kita membantu pemerintah. Bayangkan Yellow Clinic itu miliaran dibangun dengan dana Golkar. Terus alkes di dalam itu cukup mahal. Ada klinik bersalin segala macam. Dan untuk sementara karena masih situasi COVID, kan kita level 2 ya sekarang kota. Nah, kita masih fokus ke vaksinasi. Tadi 200, tapi masih sampai nomor urut 60. Nakesnya ditarik. Jadi langkah yang akan diambil Partai Golkar apa? Ya, kita minta fraksi, kan perpanjangan tangan partai di DPRD Kota, fraksi Partai Golkar. Dan kita sudah lapor ke DPD 1. Ya, kita minta fraksi tindak lanjuti apa yang dibuat kepala daerah, wali kota, dengan kepala dinas kesehatan. Baik, Bapak. Apakah ini akan mengingat ini kan Yellow Clinic ini program dari DPP Golkar. Iya. Apakah ini akan dilaporkan ke DPP? Ya, kita sudah lapor. Kita lagi buat laporan tadi secara langsung kan Ketua Umum Pak Erlangga kan resmikan ada 13 di Indonesia, termasuk kita di Kota Kupang dan 1 di provinsi. Ya, dianggap ini yang terbaik kan. Ya. Tadi memang saya dengar juga bahwa NTT Kota Kupang dianggap yang terbaik. Iya, terbaik ya. Yang terbaik itu di kota. Ya, oleh karena itu ya kita kecewa ya. Kita tidak ada tendensi politik. Oleh karena itu tadi saya beri sambutan, kalau ini ada kaitan politik, kerja yang baik. Pasti kalau mau maju 2024 ya masyarakat pilih kalau kerja baik. Kita bukan sembarang kerja, kita dengan tulus untuk membantu masyarakat di Bimoku itu dan warga kota. Coba Bapak ke Bimoku, itu daerah tandus sekali. Orang, ya mohon maaf, berpenghasilan rendah itu banyak sekali di Bimoku. Sehingga kehadiran fasilitas kesehatan tingkat dasar di situ mempercepat mereka. Mungkin ada stunting di situ, ada kasih gizi buruk. Tadi juga Pak Erlangga bantu untuk ibu-ibu hamil dan gizi buruk untuk anak-anak, dan juga kasih sembako dengan Pak Melki Lakalena. Sebenarnya Pemkot bersyukur, bukan kenapa nakes sudah laksanakan tugas di sana. Berarti sudah ada persetujuan. Tapi tiba-tiba tarik, belum selesai vaksin. Ini kan menghalangi program nasional. Jokowi, Pak Presiden punya program, walaupun kita di kota sudah katanya sudah 80% yang divaksin tahap 1. Tapi nyatanya tadi masih ada masih kalau 80% berarti masih sisa 20%. Kan kita ingin semua lebih dari 70%, malahan kalau 100% lebih bagus. Jadi Golkar ini hadir untuk Partai Golkar hadir untuk membantu warga di sana. Jadi bukan ada kegiatan politik. Ya kok kemarin 2 bulan lalu saya buat di kantor Golkar Kota tidak ada masalah, 1.200 orang. Tidak ada
masalah. Justru pemerintah kota kok hari ini di ulang tahun ke-57 kok jadi persoalan. Nakes hadir di situ. Ya. Apalagi hari ini hari libur. Nah, kan libur tentunya banyak nakes kan tidak kan mereka juga diberi insentif oleh panitia, bukan karena insentifnya, tapi kesian warga yang sudah datang. Nah, jadi kita minta fraksi Partai Golkar di DPRD Kota untuk segera meminta penjelasan kepada pemerintah wali kota dengan Kadis Kesehatan. Terima kasih banyak. Ibu Sek, mengenai penutupan penaikan nakes di Kota Kupang. Ya, itu yang apa? Saya mendengar dari tadi teman-teman DPD Kota sudah melaporkan kepada DPD 1 dan tadi kami sudah rapat evaluasi untuk mendengarkan secara secara lengkap laporan dari teman-teman yang bekerja untuk pengeresmian dialog klinik dan juga pemberian vaksinasi kepada 250 warga di Kota Kupang ya. Nah itu terus terang atas nama DPD 1 kami sangat menyayangkan ya sikap pemerintah Kabupaten Kota Kupang yang menarik nakes saat dimana masyarakat sudah ada di tempat dan para nakes sudah turun di lapangan. Kami sudah mengikuti seluruh prosedur yang dimintakan oleh pemerintah sebagai prasyarat untuk pendirian dialog klinik dan juga sebagai prasyarat untuk pelaksanaan vaksinasi. Saya kira pelaksanaan vaksinasi ini bukan pertama buat Partai Golkar. Kami sudah beberapa kali melakukan vaksinasi dan tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah selama vaksinasi yang tahap pertama. Dan karena itu kami sangat menyayangkan ketika seluruh persyaratan prosedur sudah kami ikuti dan di tengah pelayanan vaksinasi pemerintah kota menarik kembali seluruh nakes gitu. Dan saya kira ini ada kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Saya tidak ingin pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh Partai Golkar itu kemudian dibaca secara politik oleh orang-orang di luar gitu ya. Ini murni pelayanan kemanusiaan dan ini instruksi partai kepada seluruh perangkat partai Golkar ya. Nah karena itu dengan rendah hati kami minta kepada Pak Wali Kota agar kejadian tadi itu bisa dijelaskan kepada publik gitu. Karena terus terang bagi kami partai politik itu sebuah kerja kemanusiaan untuk masyarakat gitu. Dan kalau kemudian dihentikan, yang rugi itu masyarakat. Dan saya kira Pak Wali Kota juga punya target untuk mempercepat herd immunity dengan vaksinasi seluruh warga Kota Kupang gitu. Nah karena itu apa yang kami lakukan ini sebetulnya membantu Pak Wali Kota untuk mempercepat herd immunity di Kota Kupang gitu. Nah silakan Pak Wali Kota menjelaskan kepada masyarakat tentang kejadian tadi supaya kesalahpahaman ini bisa diluruskan ya untuk kemudian tidak merugikan masyarakat yang sudah antre dari pagi untuk menerima layanan vaksinasi. Kami juga akan minta penjelasan Pak Wali Kota melalui fraksi kami yang ada di Kota Kupang supaya beliau bisa menjelaskan kepada fraksi tentang kejadian tadi siang gitu sehingga kesalahpahaman ini bisa diluruskan nanti gitu. Baik Ibu, yang kedua tadi kan Pak Airlangga dalam sambutannya mengatakan klinik di Kota Kupang termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan tanggapan apakah ini akan dilaporkan ke pusat? Ya, jadi begini, yang pertama tuh ini saya tidak mau dia jadi presiden buruk untuk 21 kabupaten kota lain yang akan kami layani. Karena kami akan melayani di 21 kabupaten kota gitu dan karena itu penjelasan Pak Wali Kota itu sangat menentukan untuk kami bisa membangun kembali image image masyarakat ya tentang vaksinasi yang dilakukan oleh Partai Golkar gitu dan Kota Kupang itu sebetulnya dia menjadi dalam internal Partai Golkar dia menjadi salah satu yellow clinic terbaik di seluruh Indonesia yang dibangun oleh Partai Golkar dan saya minta supaya pemerintah kota mendukung yellow clinic karena namanya saja yellow clinic gitu tetapi kerja yang dilakukan oleh yellow clinic itu adalah membantu masyarakat di sekitar kantor Partai Golkar di mana dia berada gitu karena itu ini kerja pemerintah yang kami bantu gitu dan saya minta supaya tidak lihat dalam kacamata politik. Terima kasih. Ya.